Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 30 April 2025, dalam masa Paskah yang kedua. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa pencipta umat manusia, melalui misteri Paskah Putramu, Engkau memulihkan martabat asli kami dan memberikan harapan akan kebangkitan. Kami mohon, semoga misteri Paskah yang setiap tahun kami rayakan dalam iman ini dapat kami hayati dalam kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang hari ini kita dengar masih merupakan bagian atau kelanjutan dari bacaan Injil yang kita dengar kemarin, yaitu tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Potongan pembicaraan antara Yesus dan Nikodemus sebagaimana diperdengarkan dalam bacaan Injil hari ini dimulai dengan pernyataan yang sangat kuat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kata-kata Yesus ini adalah inti dari iman kita sebagai orang Katolik. Kasih Allah tidak mengenal batas. Ia menginginkan agar semua orang diselamatkan dan tidak ada yang hilang. Namun, bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus. Dalam ayat yang ke-19, Yesus menegaskan bahwa inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kita dihadapkan pada pilihan. Apakah kita akan memilih terang yang datang dari Kristus atau tetap berada dalam kegelapan dosa? Pilihan ini harus kita jatuhkan dari saat ke saat, dari menit ke menit, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dalam seluruh kehidupan kita. Kita selalu diperhadapkan pada pilihan bebas, memilih hidup dalam terang Kristus atau memilih tetap tinggal dalam kegelapan dosa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus datang untuk membawa terang ke dalam hidup kita. Tetapi kita harus membuka hati kita untuk menerima terang dari Kristus itu. Kita harus berani mengakui dosa-dosa kita dan berbalik kepadanya. Dalam proses ini, kita akan menemukan pengampunan dan kehidupan sejati yang akan diberikan oleh Kristus. Kita juga diingatkan bahwa setiap orang yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya tidak diketahui. Ini adalah tantangan bagi kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang untuk selalu hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Kita dipanggil untuk menjadi saksi terang di dunia ini, menunjukkan kasih dan kebaikan Kristus kepada sama kita yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita terus berlangkah bersama sambil bergandengan tangan, merenungkan kasih Allah yang besar ini dan berusaha untuk hidup dalam terang-Nya. Kita diajak untuk selalu berserah diri kepadanya, agar kita diberi kekuatan untuk memilih terang dan menjauhi kegelapan. Semoga kita selalu ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, dan kita dipanggil untuk menyebarkan kasih-Nya kepada dunia. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.